Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Inayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Fasilitator saya Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik saya Ibu Wiwi Purbawati SPD MM. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, penerapan segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Berikut langkah-langkah restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kasus yang pertama, anak meminjam barang teman tanpa izin saat pembelajaran di kelas. Saat jam pelajaran, ada seorang anak yang meminjam barang temannya tanpa izin, sehingga terjadi pertengkaran. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bian. Bian tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tadi di kelas ibu lihat Bian merebut apa temannya. Tadi Bian merebut penghapus ada. Kira-kira itu perbuatan yang baik apa nih? Salah atau benar? Salah. Merebut barang teman secara paksa itu boleh nggak? Tidak. Ibu mau nanya, kenapa Bian merebut penghapusnya Adam tadi? Oh, Bian tidak bawa kotak pensil, jadi tidak bawa menghapus. Kenapa Bian tidak bawa kotak pensil? Bian kesiangan. Bian kesiangan, akhirnya lupa tidak bawa kotak pensil. Ibu mau nanya, kenapa kok Bian sampai kesiangan? Bian tidur terlalu malam. Bian masih ingat nggak keyakinan yang ada di kelas kita? Apa saja? Terus? Tidak boleh merebut barang teman. Jadi Bian tahu kalau merebut barangnya teman itu termasuk sesuai dengan keyakinan kelas apa enggak? Tidak. Jadi itu perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh Bian lakukan lagi. Tidak boleh Bian lakukan lagi karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ibu tidak marahin Bian. Ibu tidak marahin Bian, tapi ibu mau ngasih solusi untuk Bian agar Bian tidak mengulangi perbuatan lagi. Bian mau nggak mengulangi perbuatan itu lagi? Ya, agar Bian tidak mengulangi perbuatan lagi. Jadi Bian harus membawa apa lagi? Harus bawa kotak pensil. Jadi Bian ketika berangkat sekolah tidak boleh terburu-buru. Biar tidak terburu-buru, Bian harus bangun gimana? Bangun pagi. Agar bisa bangun pagi, malamnya harus bagaimana? Tidur cepat sih. Jadi ingin Bian jadi anak yang disiplin, anak yang pintar, bertanggung jawab, tidak suka merebut barang temannya. Paham ya, Nak, ya? Mulai kapan Bian tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi? Janji ya. Janji ya.
yang kedua, anak makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Saat jam pembelajaran berlangsung, kedapatan ada seorang anak yang makan secara sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Zaid. Zaid tahu nggak kenapa dipanggil Zaid di sini? Tadi lihat Zaid makan sambil belajar di kelas. Kira-kira kalau makan sambil belajar di kelas boleh nggak? Itu perbuatan yang salah atau benar? Sebenarnya makan adalah kebutuhan kita Zaid. Win juga kalau lapar, Win pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan waktunya, di mana tempatnya kita boleh makan. Jadi ketika kita masuk di kelas lagi belajar, kita tidak boleh sambil makan. Jadi makan sambil belajar di kelas boleh tidak tadi? Tidak. Kenapa? Sekarang ibu tanya sama Zaid, kenapa tadi Zaid makan di kelas? Zaid tadi pagi tidak sempat sarapan. Gara-gara kenapa? Oh, gara-gara terburu-buru. Kenapa Zaid kok terburu-buru, Nak? Zaid tidur malaman, makanya Zaid bangunnya kesiangan ya tadi ya. Akhirnya Zaid tidak sarapan dan Zaid kelaparan. Makanya ketika pelajaran Zaid makan. Itu perbuatan yang dibolehkan atau tidak, Nak? Tidak. Zaid masih ingat nggak apa saja keyakinan yang ada di kelas kita? Tidak boleh makan tadi ya. Nah, tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Tapi saya tahu ya, kalau makan di kelas ketika jam pelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya mau ulangi lagi perbuatan itu. Dan, nah, Win tidak menyalahkan Zaid. Win juga tidak mau memarahi Zaid. Win hanya mau memberi solusi agar Zaid tidak melakukan perbuatan ini lagi. Zaid mau. Jadi ibu nanya, agar Zaid tidak kesiangan, Zaid harus bagaimana? Ya, agar tidak kesiangan, Zaid tidur cepat. Jadi Zaid bisa sarapan sebelum sekolah. Zaid jadi tidak mau pulang lagi. Mulai kapan Zaid tidak mau mengulangi perbuatan ini lagi? Mulai besok jadi ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaid. Saya sangat senang karena saya bisa berbagi Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Cukup sekian, saya Tri Inayati mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.